Anak bayi ditanya jawab COVID-19, kita masih tersambung bersama Dr. Wahyuni. Dr. Wahyuni adalah konsultan respirologi anak FKUI RSCM dan kita juga akan langsung menerima telepon dari Anda. Sudah ada 3 penelpon yang bisa kami hubungi juga. Kami hubungi kembali. Ada Yulianto, Pak Yulianto di Barito Selatan. Selamat pagi, Pak Yulianto. Selamat pagi. Pagi, Pak Yulianto. Terima kasih sudah menghubungi kami. Silakan Pak, ada pertanyaan apa untuk dokter? Iya, selamat pagi Bu Dokter. Ya, yang pertama kami sekeluarga isolasi mandiri dalam rumah. Nah, di dalam rumah apakah tetap menjaga jarak? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita membeli 9 bahan pokok dari luar ke pasar, kembali apakah di tangan mandi, pakaian dikeluarkan atau dibersihkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya usia 60 tahun. Nah, waktu panas terik matahari, apakah itu lebih bagus mencegah silber terik jam 9 sampai jam 10? Apakah itu efektif? Terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto. Mohon maaf tadi juga dokter ada sedikit jeda waktu antara Pak Yulianto dengan dokter pada saat Pak Yulianto menyapa Dr. Wahyuni. Kita akan ke penelpon berikutnya, Dok. Nanti kita akan jawab bersamaan dengan penelpon berikutnya. Kita tampung dulu pertanyaannya dari Pak Gilang di Purwakarta. Selamat pagi, Pak Gilang. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gilang. Pertanyaan saya yang pertama, apakah benar bawang putih lanang, bawang putih tunggal bisa menjadi salah satu pencegahan dalam corona dalam meningkatkan antibodi dalam tubuh? Yang kedua adalah faktor psikologis kebahagiaan. Jadi kalau misalkan masyarakat atau dirinya bahagia, itu daya imunnya bisa meningkat dibandingkan dengan yang stressing. Dan yang ketiga, apakah binatang peliharaan juga yang ada di rumah, misalkan kucing atau anjing, itu menjadi penyebab carrier corona juga gitu? Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang di Purwakarta. Kita jawab lagi telepon berikutnya dari Maulizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak Maulizar. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak Maulizar pertanyaannya. Kami di Aceh Tengah daerah pegunungan, jadi daerah hutan. Jadi di sekitar kami itu banyak kelelawar dan terenggiling. Jadi kami mendengar bahwa COVID ini tertular dari kedua binatang itu. Jadi di sini kan perdagangan kelelawar atau terenggiling itu masih marak. Jadi bagaimana, apakah kelelawar dan terenggiling yang di Gayo itu juga bisa menyebarkan virus? Sebagaimana yang di Wuhan gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Maulizar di Aceh Tengah, perdagangan kelelawar dan terenggiling masih marak katanya. Kita jawab ya Dok pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh penelpon ke program kita. Yang pertama dari Pak Yulianto di Barito Selatan, sekeluarga isolasi diri, tapi apakah tetap harus menjaga physical distancing dari anggota keluarga di rumah yang sama? Silakan Dok. Ya, selamat pagi Pak Yulianto. Jadi memang kita melihat dulu bahwa orang yang melakukan isolasi diri ini apakah betul sama sekali semuanya melakukan isolasi diri. Karena kadang-kadang ada juga anggota keluarga yang melakukan isolasi diri, tapi masih ada anggota keluarga tersebut yang dia mobile ya, masih keluar masuk gitu, atau masih ada aktivitas di luar rumah. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya yang menjadi anjuran juga di rumah kita tetap menjaga yang physical distancing itu semampu atau sebisa kita kerjakan. Dan juga tetap melakukan yang tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, yaitu diantaranya adalah tentu ventilasi udara yang cukup di rumah, kemudian tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Dan kemudian juga apabila ada bersin atau batuk, itu tentu juga harus dilakukan etiket batuk dan bersin yang baik. Seperti itu. Untuk kembali dari membeli bahan pokok, ini mungkin maksudnya dari pasar atau dari swalayan, apa yang harus dilakukan? Dan juga mengenai menjemur diri, apakah baik di usia 60 ke atas? Ya, jadi sebenarnya kalau belanja dari luar, tentu kan kita tahu adalah risiko terjadi paparan. Dan kita tidak pernah tahu paparannya itu seperti apa. Oleh karena itu memang dianjurkan kalau kita dari luar, tentu kita harus membersihkan diri kita. Jadi kalau bisa tentu berganti pakaian, mandi dengan menggunakan sabun yang bersih. Sehingga kalau memang ada tidak sengaja kita terpapar dengan virus, maka virus itu tidak akan
ditransmisikan di dalam rumah seperti itu. Baik, berjemur itu tetap disarankan ya dok? Berjemur sebenarnya kita tahu bahwa sifat dari virus itu memang dia tidak suka dengan udara yang dengan temperatur yang tinggi ya. Tapi bahwa kemudian berjemur itu sudah pasti bisa mencegah, sebenarnya belum ada juga penelitian yang betul-betul meneliti khusus mengenai hal tersebut. Kita hanya mempelajari dari karakteristik atau sifat virus. Itu gitu ya. Jadi kalau berjemur mungkin kaitannya dengan kita jadi lebih sehat, vitamin D kita cukup gitu ya. Sehingga secara umum kondisi badan kita lebih baik, lebih sehat seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan dari Pak Gilang. Benarkah bawang putih tunggal ini bisa membantu mencegah corona atau kita terjangkit corona? Dan yang kedua menarik juga, benarkah dibandingkan stres yang bisa menurunkan kesehatan kita, kebahagiaan juga sebaliknya bisa menaikkan imunitas? Silakan dok. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama saya agak sulit menjawabnya karena buat kita dari dunia kedokteran tentu ketika kita akan merekomendasikan suatu terapi tertentu, apakah itu untuk pencegahan atau untuk pengobatan, tentu harus dilandasi dengan bukti ilmiah. Jadi artinya bahwa pengobatan tersebut memang sudah terbukti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan mempunyai efek terapeutik. Untuk saat ini memang kita tahu bahwa belum ada obat pencegahan maupun obat yang sudah dinyatakan betul-betul mampu untuk mengatasi kuman ini, ya, virus ini maksud saya. Walaupun demikian tentu sedang di dalam global itu sedang dalam proses penelitian lanjutan. Untuk itu tadi dok, bahwa benarkah kalau bahagia ya bisa menaikkan imun tubuh seperti stres menurunkan imun tubuh? Betul. Karena kalau kita dalam kondisi stres, tentu dalam tubuh kita akan terjadi gangguan atau ketidakseimbangan dalam sistem-sistem hormonal, kemudian sistem kekebalan tubuh, sehingga memang betul kalau dikatakan tadi kondisi yang bahagia, kondisi yang tidak stres itu secara umum akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke, baik. Jadi sesuatu yang harus kita jaga juga ya dok, jangan sampai stres juga karena mendengar begitu banyak informasi. Itu gunanya juga kita meluruskan kepada dokter mengenai informasi-informasi yang beredar mengenai corona ini. Nah, pertanyaan ketiga dari Pak Gilang, mungkin akan saya gabung dengan pertanyaan dari Pak Maulizar mengenai kekhawatiran Pak Maulizar banyaknya perdagangan kelelawar dan terenggiling di daerahnya. Tadi Pak Gilang menanyakan mengenai binatang peliharaan, apakah juga bisa menjadi carrier, terutama kelelawar tampaknya dok, karena kita banyak mendengar bahwa ini bermula dari kelelawar ataupun konsumsi kelelawar. Apakah masyarakat yang di sekitarnya ada entah itu perdagangan ataupun kelelawarnya sendiri, habitatnya, harus khawatir ini bisa menulari mereka? Ya. Memang kalau kita lihat riwayatnya dulu pada waktu pertama kali virus ini muncul di Wuhan ya bulan Desember atau akhir tahun 2019 itu kan bermula di pasar binatang ya. Dan kita juga tahu bahwa sifat dari virus ini dia bisa bersifat pertama transmisinya waktu itu dari hewan kepada manusia, tetapi sekarang memang terutama kalau kita lihat penyebaran yang demikian hebat dan demikian luas adalah human to human transmissionnya yang cukup luas sebenarnya. Namun demikian tentu tidak bisa kita juga mengatakan bahwa tidak ada lagi transmisi dari hewan kepada manusia. Kita tidak pernah tahu secara pasti. Jadi memang kalau kita tahu bahwa virus ini adalah virus yang bersifat zoonosis, jadi bisa menginfeksi manusia dan juga bisa menginfeksi hewan, maka sebaiknya menurut saya kita tetap waspada untuk terjadinya transmisi dari hewan ke manusia. Lalu untuk binatang peliharaan kalau begitu apa kehati-hatian yang harus saya lakukan kalau saya memiliki binatang peliharaan, terutama kalau kita punya binatang peliharaan yang hanya di rumah saja mungkin tidak ada masalah begitu. Tapi kalau binatang peliharaan yang masih keluar rumah, harus jalan-jalan atau mungkin berinteraksi dengan hewan lainnya, apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin sebenarnya sama seperti kita menjaga perilaku hidup sehat pada manusia. Jadi tentu hewan itu kan tentu harus dibersihkan, ya kemudian dimandikan seperti itu. Jadi tetap saja perilaku hidup sehat itu bisa kita aplikasikan juga pada hewan peliharaan kita. Kalau memang kita tadi seperti disampaikan mengajak jalan-jalan keluar yang tentu ada kemungkinan terjadinya transmisi. Jadi harus dijaga lebih bersih juga. Seperti kita juga menjaga diri kita dari keluar rumah akan lebih bersih pada saat masuk ke dalam rumah. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dr. Wahyuni Indawati, dokter anak sekaligus juga konsultan respirologi anak FKUI RSCM. Terima kasih sudah memberikan informasi, meluruskan sejumlah informasi bersama kita di Tanya Jawab COVID-19. Terima kasih dok.
Ya, terima kasih Bung Timothy. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Wahyuni. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui media sosial maupun melalui telepon. Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda di Tanya Jawab COVID-19 yang kami hadirkan setiap hari di Sapa Indonesia Pagi melalui Instagram @sapaindonesia_kompas TV atau Instagram @kompas TV.